Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kisana. Salam sedulur, salam satu kebanggaan. Kali ini saya akan membahas sebuah riwayat dari Mas Imam Kusupangat. Dari sejarahnya PSHT ini ternyata ada sosok-sosok atau tokoh-tokoh yang penting dalam PSHT, penting dalam terbentuknya, penting dalam nama besar PSHT yang sekarang kita ketahui ini. Oke, jangan banyak ngebacot, ngacaplak lagi, langsung aja kita ke videonya. Masa riwayat Raden Mas Imam Kusupangat. Sebelum melihat jauh ke depan mengenai perkembangan persaudaraan setia hati Trate sekarang ini, kita ingatkan julukan Pandita Wesi Kuning. Siapakah Pandita Wesi Kuning itu? Ia dikenal seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat. Penerus Trah Kusuma, Tembesing Madu Amaratapa Wijiling Handa Nawarih. Kiatnya Sepiro Gedeni Sengsoro Yen Tinompo Amung Dadi Cobo. Dan kiat itu dihayatinya, dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya, yakni mengabdi pada sesama, maka orang-orang pun memberi julukan Pandito Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan, sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini, ia akan menjawab dengan tegas, ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai di dunia ini, maka ia pun akan mengatakan persaudaraan setia hati Trate. Dua jawaban di atas pertanyaan yang mengacu pada kedalaman rasa itu telah dibuktikan tidak hanya ucapan belaka, tetapi dengan kerja nyata. Hampir sepanjang hidupnya, waktu, tenaga, pikiran, dan jiwanya dipersembahkan demi baktinya kepada keduanya itu, yakni ibu, seorang yang telah berjasa atas keberadaan di dunia ini, dan persaudaraan setia hati Trate, sebuah organisasi tempat menemukan jati diri, sekaligus ajang dharma baktinya dalam rangka mengabdi kepada sesama. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pandawa V, yang lahir dari garba Raden Ayu Kusmiatun dengan Raden Mas Ambar Kusensi, bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November 1938 di Madiun. Kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusno Ningrat adalah Bupati Madiun 6 dan neneknya Juwito atau Raden Ajeng Pangeran Ronggo Aryo Kusno Ningrat merupakan figur yang disegani saat itu. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Trah Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusodiningrat selain dikenal sebagai penerus darah biru, juga dikenal sebagai bangsawan yang suka betapa berata satu laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan Tuhan Yang Maha Esa, serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat yang mengalir dalam darah kakeknya ini di kemudian hari menitis ke dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat dan mengantarkan menjadi seorang pendekar yang punya karisma dan disegani sampai ia sendiri dijuluki Pandita Wesi Kuning. Masuk persaudaraan setia hati Trate, benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu lambat laun ternyata mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat. Ia lebih akrab dengan panggilan Aryo. Perhatiannya terhadap nilai-nilai budi luhur kian mekar bagai bak Trate di tengah telaga.
Semenjak kecil sudah menyukai laku tirakat seperti puasa dan lain-lain. Sejalan dengan itu sikapnya mulai berubah. Ia mulai bisa membawa diri, menempatkan perasaan serta menyadari keberadaannya. Gambaran seorang Aryo kecil sebagai bocah ingusan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkannya. Rasa keingintahuan terhadap berbagai pengetahuan, terutama ilmu, kanuragan, dan kebatinan yang menjadi idaman semenjak kecil, kian hari semakin membakar semangatnya. Melecut jiwanya untuk segera menemukan jawabannya, barangkali terdorong oleh rasa keingintahuannya. Itulah ketika umurnya berjalan 16 tahun, Raden Mas Imam Kusupangat mulai mewujudkan impiannya. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP Negeri 2 Madiun, ia mulai belajar pencaksilat di bawah Panji Persaudaraan Setiahati Trate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Mas Irsyad, murid Ki Hajar Harjo Utomo. Selang 5 tahun kemudian, 1959, setelah tamat dari SMA Nasional Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setiahati Trate dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika suka like, jika tidak suka silakan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.